sahabat Topik News dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Topik News. Konflik berkepanjangan di Afghanistan antara pemerintah Afghanistan dan pemberontak Taliban memaksa negara-negara besar seperti Amerika dan negara-negara anggota NATO ambil bagian. Dikutip dari detik.com, kabarnya Amerika Serikat dan NATO ingin menarik pasukannya dari Afghanistan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingatkan Presiden Afghanistan lewat sepucuk surat bahwa Taliban dapat segera bangkit di seluruh negeri jika pasukan Amerika Serikat dan NATO menarik diri seperti yang direncanakan pada bulan Mei. Blinken mengusulkan serangkaian tindakan dalam suratnya, termasuk pemerintahan transisi baru yang inklusif. Namun, kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menarik pasukannya terakhir pada 1 Mei. Blinken memperingatkan Presiden Ashraf Ghani tentang serangan musim semi Taliban. Surat Blinken yang salinannya diperoleh oleh BBC pada hari Minggu mengusulkan pengurangan kekerasan selama 90 hari di Afghanistan dan upaya perdamaian internasional baru yang diawasi oleh PBB. Pemerintah Amerika Serikat yang baru di bawah Presiden Joe Biden mengumumkan pada Januari bahwa mereka akan meninjau kembali kesepakatan AS Taliban yang diteken di Doha pada Februari 2020 dalam masa kepresidenan Donald Trump. Tetapi Blinken menulis dalam suratnya bahwa pemerintah yang baru masih ragu-ragu apakah akan memenuhi jadwal penarikan yang ditetapkan dalam kesepakatan Doha. Tahun lalu terjadi lonjakan pembunuhan terhadap jurnalis, aktivis, hakim, dan tokoh masyarakat sipil lainnya. Pembunuhan yang sebagian besar diduga dilakukan oleh Taliban atau EPA. Sekitar 2.500 tentara Amerika Serikat masih tersisa di Afghanistan, sebagian dari hampir 10.000 pasukan yang dipimpin oleh NATO di negara itu. Blinken menuliskan bahwa Amerika Serikat khawatir situasi keamanan di Afghanistan akan memburuk dan bahwa Taliban dapat menguasai wilayah baru dengan cepat jika pasukan Amerika Serikat ditarik secara penuh. Dalam wawancara dengan BBC bulan lalu, Ghani mengungkapkan keinginannya agar Amerika Serikat menunda penarikannya. Blinken juga mengusulkan pemerintahan perdamaian transisi untuk mengantar negara melewati masa genting ini, disusul dengan pemilihan nasional serta konferensi perdamaian yang dipimpin PBB di Turki dan dihadiri oleh kedua belah pihak. Pasukan yang dipimpin oleh Amerika Serikat menggulingkan Taliban dari kekuasaan di Afghanistan pada tahun 2001, tak lama setelah serangan teror 11 September. Tingkat kekerasan di negara ini tetap tinggi. Tahun lalu terjadi lonjakan pembunuhan terhadap jurnalis, aktivis, hakim, dan tokoh masyarakat sipil lainnya. Pembunuhan yang sebagian besar diduga dilakukan oleh Taliban. Penarikan pasukan Amerika Serikat dan NATO yang direncanakan telah menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan aktivis hak-hak perempuan, bahwa kembalinya Taliban ke kekuasaan dapat membahayakan kemajuan yang dibuat selama 2 dekade terakhir. Salma Khalilzad, diplomat Amerika Serikat yang mempelopori proses perdamaian intra-Afghanistan saat ini, akan bertemu dengan para pejabat Pakistan pada hari Senin di Pakistan, yang secara luas dipandang memiliki pengaruh atas Taliban. Kesepakatan yang ditandatangani pada Februari 2020 mengatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya akan menarik semua pasukan dalam 14 bulan jika Taliban menepati janjinya, termasuk tidak mengizinkan Al-Qaeda atau militan lainnya untuk beroperasi di wilayah yang dikuasainya dan melanjutkan pembicaraan perdamaian nasional.
Meskipun Taliban, sebuah gerakan Islam garis keras, menghentikan serangan terhadap pasukan internasional sebagai bagian dari perjanjian bersejarah itu, Taliban terus memerangi pemerintah Afghanistan sebagai syarat untuk memulainya negosiasi dengan pemerintahan Afghanistan. Taliban juga menuntut agar ribuan anak buah mereka dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Perundingan langsung antara pemerintah Afghanistan dan Taliban kemudian dimulai di Doha pada September 2020. Namun, belum ada kesepakatan yang dicapai. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Tuliskan jawaban Anda.